Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatima Wildani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas UAS saya dengan mata kuliah Perilaku Desain Arsitektur. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, di sini saya akan meredesain tentang salah satu klub Herbalife Nutrition yang ada di Kota Magetan. Klub ini bernama Bugarios Club atau yang biasa disingkat dengan BRC. Klub ini beralamatkan di Jalan Pahlawan nomor 14, Desa Tambran, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Berikut adalah setting awal dari Klub Bugarios Magetan. Yang pertama, menunjukkan letak tempat duduk dari customer yang biasanya digunakan oleh customer lama, yang biasanya digunakan untuk makan dan minum. Letak yang kedua biasanya digunakan oleh para tamu, yaitu berupa customer baru ataupun tamu-tamu yang diundang lainnya. Kemudian letak yang ketiga yaitu letak dari tempat biasanya coach atau pendamping duduk ataupun sedang mengawasi progres dari customer-nya. Kemudian letak yang keempat yaitu letak dari dapur. Dapur ini juga berdampingan dengan area kasir dan juga area pemesanan untuk minum. Isu yang didapat dari hari pertama dengan datang sebagai berikut. Ya, jadi pada hari pertama privasi pegawai kurang terjaga karena area kasir dan juga area dapur sangat terbuka, tanpa adanya sekat ataupun pemisah yang menunjukkan itu area dapur dan ini adalah area untuk pemesanan dan kasir. Kemudian yang kedua, privasi pimpinan coach terlalu terbuka sehingga orang baru maupun orang lama dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan oleh coach. Dan yang ketiga, tempat untuk menerima tamu juga digunakan customer lama, sehingga akan kurang nyaman jika ada customer baru dalam melakukan seksi wawancara ataupun sesi edukasi. Dan pada hari kedua, saya menemukan tempat untuk mencuci alat dan dapur terpisah, sehingga jika alat tidak segera dicuci akan terkesan berantakan karena terbukanya area untuk mencuci bekas-bekas gelas ataupun blender yang sudah dipakai. Kemudian yang ketiga, pegawai tidak memiliki tempat untuk istirahat dan pegawai juga tidak ada privasi yang menunjukkan area untuk pegawai. Jadi customer lama maupun baru bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dikerjakan oleh pegawai. Pada hari ketiga, saat melakukan evaluasi, terjadinya antrian yang sangat tidak teratur sehingga membuat customer bergerombol di area meja coach. Hal ini membutuhkan perhatian khusus karena pada saat evaluasi biasanya banyak orang yang datang pada klub tersebut. Namun akibat terbatasnya tempat duduk, jadi mereka lebih banyak untuk berdiri seperti itu. Kemudian untuk hari keempat, sama dengan hari ketiga, isunya yaitu saat melakukan evaluasi terjadi antrian yang tidak teratur sehingga membuat customer bergerombol di area meja coach yang berdekatan dengan meja coach. Pada hari kelima, saya menemukan isu terdapatnya jarak antara sesama customer lama sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Biasanya ini bergrup-grup. Hal ini dikarenakan antara meja customer yang satu dengan yang lain terpisah. Kemudian, kurangnya tempat duduk untuk customer sehingga terdapat customer yang menduduki area tanpa tamu. Pada hari ke-6, saya menyimpulkan banyak sekali tentang isu yang ada dalam klub BRC ini. Yang pertama, penataan tempat duduk kurang rapi. Yang kedua, tempat untuk mencuci dan juga kulkas
terlalu jauh dari jangkauan pegawai, sehingga pegawai harus keluar dari area dapur maupun area kasir. Yang ketiga, privasi pegawai dalam hal meracik minuman maupun dengan hal membayar terlalu terbuka. Dan yang keempat, sedikitnya tempat untuk penyimpanan serta terlalu jauh area penyimpanan dari jangkauan pegawai, sama seperti letak dari area cuci piring dan juga area kulkas itu sendiri. Hal ini saya menyimpulkan isu umum yang ada dalam klub tersebut. Yang pertama, membutuhkan tempat lebih banyak untuk menampung pengunjung yang datang. Dan yang kedua, kurangnya penataan yang tepat, sehingga terkesan tidak rapi dan berdesakan saat padat pengunjung. Yang ketiga, untuk penghawaan cukup baik, dengan dibantu penghawaan dari AC, sedangkan untuk pencahayaan sangat cukup dengan bantuan kaca pada sisi depan. Di sini saya memberikan tujuan perencanaan yang kedepannya diharapkan agar menciptakan ruang komunal yang positif serta mengedukasi bagi customer baru maupun customer lama. Yang kedua, menciptakan lingkungan dengan ruang gerak yang lebih nyaman dan lebih privasi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, rapi, dan dapat membawa energi positif bagi customer maupun coach ataupun pegawai yang ada pada klub tersebut. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan yang dapat bersosialisasi serta edukatif dan komunikatif antara customer dan juga coach. Program aktivitas yang terbentuk, yang pertama, jelas saja, makan dan minum dari produk-produk dari Herbalife. Kemudian yang kedua, yaitu adanya edukasi dan konsultasi. Yang ketiga, berkumpul dan bersantai. Ya, berkumpul dan bersantai. Hal ini dilakukan para customer ketika sedang makan ataupun minum ataupun setelahnya. Biasanya para customer melakukan sharing antar customer lain maupun dengan coach. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan makanan. Di sini saya menggunakan konsep rancangan yaitu comfortable and healthy. Konsep comfortable and healthy merupakan konsep dengan tatanan ruang yang tepat, mengutamakan beberapa aspek seperti kenyamanan, kebersihan dan juga keamanan, keleluasaan, serta ruang gerak sosial yang leluasa, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang positif dan juga edukatif serta sehat dari jasmani maupun rohani dengan menerapkan pendekatan behavior setting. Penerapan konsep perilaku pada konsep comfortable and healthy yaitu pada privasi dan juga teritorinya. Pada privasi itu sendiri, yang pertama, membuat kursi kelompok maupun individu untuk customer. Yang kedua, membedakan space khusus untuk area edukasi. Kemudian, yang ketiga, membentuk area semi terpisah untuk area dapur, kasir, dan area pemesanan dengan area customer. Dan yang terakhir, membuat space khusus untuk coach dan juga area evaluasi, sehingga lebih tertatanya area tersebut. Sedangkan untuk area teritorinya, yang pertama, membedakan setiap space dengan sekat terbuka, sehingga coach masih tetap berinteraksi dengan customer. Yang kedua, membedakan area primer, sekunder, dan juga publik, sehingga keamanan dan privasi tetap terjaga. Yang ketiga, membuat area khusus untuk area edukasi dan juga area bersosialisasi. Berikut adalah rancangan denah yang saya buat.
kekurangan maupun kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.